Nama putri Jokowi, Kahiyang dan menantunya si Bobi juga diseret ya oleh Abdul Ghani terkait dengan kasus tambang. Wah, ini semakin seru begitu kan? Kita lihat saja, Kaisang sudah menjadi ketua umum ya. Terus Gibran sudah menjadi wakil presiden. Terus anaknya dapat apa? Itu sekarang lagi ya diusut begitu kan ya, bagaimana keterlibatan, dugaan ya keterlibatan anak Jokowi, Kahiyang dan Bobi. Nah, inilah yang kemudian yang disebutkan oleh Abdul Ghani ya saat disidangkan di KPK terkait dengan kasus tambang. Wah, dan bahkan salah satu yang apa namanya yang menjadi perhatian di situ adalah masalah Blok Midan. padahal ini ya tempatnya kan di Maluku Utara begitu kan ya, di Maluku Utara di situ begitu kan. Kenapa tidak disebutkan blok apa namanya Ternate atau Almahera dan sebagainya begitu kan? Kenapa kok ada namanya Blok Midan? Ya, usut punya usut, ternyata Blok Midan kalau mereka ya memberikan apa namanya mengajukan izin itu gampang katanya begitu kan. Kayak ada orang dalamnya begitu. Ini kenapa kok Blok Midan? Punya siapa sih sebenarnya Blok Midan itu? Ternyata usut punya usut ya dari beberapa apa namanya uh, dari beberapa saksi begitu kan ya. Mereka menyebutkan salah satunya adalah wah ini kabarnya punya istri Bobi begitu kan ya, namanya si Kahiyang ini, yaitu anaknya seorang Jokowi ya. Ada yang mengatakan seperti itu begitu kan ya, milik istri wali kota Medan ya. Ini berdasarkan keterangan dari Kadis ESDM ya terkait dengan Abdul Ghani Kasuba yang kemudian ya mengakui terkait dengan istilah Blok Medan itu. Nah, setelah dipersidangkan, ditanya lagi di situ begitu kan ya, ditanya lagi apakah benar ya ini punyanya anaknya seorang Jokowi. Nah, itulah menjadi riuh begitu kan. Masyarakat Indonesia ya tertawa begitu kan. Wah, iya iyalah, kita lihat saja Kahiyang sejak awal ya anaknya seorang Jokowi kok begitu kan, anaknya seorang presiden. Masa tidak secara logika apa bisnis mereka begitu? Kalau ditawari tambak siapapun mau lah. Ya, jangankan anaknya presiden. Saya pribadi kalau ditawari tambang ya mau begitu kan, asalkan sesuai dengan izinnya begitu. Tapi tidak mudah untuk memberikan izin tambang itu kecuali yang namanya Blok Midan. Itu langsung kabarnya begitu ya. Jadi kalau ada orang dalam itu enak begitu. Enak. Dan bahkan satu sisi, wah setelah apa namanya setelah ada saksi lain begitu kan ya seperti Suryanto Andili, dia mengatakan bahwa wah kabarnya ini bukan milik istri Bobi begitu, melainkan ini milik si Bobi. Ini semakin seru begitu kan ya, semakin seru di situ begitu. Makanya KPK selama ini harus usut tuntas ya, seadil-adilnya siapapun orangnya. Nampaknya masalah tambang-tambang seperti ini begitu kan ya, kita lihat saja bahwa banyak yang menjadi rebutan di situ begitu kan ya, makanya tambang yang kemudian yang disebut Blok Midan itu kabarnya adalah basisnya atau jenisnya adalah jenis nikel. Semakin menemukan titik temu, terbongkar sudah ya apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan besar. Kalau masyarakat tanya, pendukung siapa sih? Itu yang sekarang kita lihat begitu kan. Makanya dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti ini, KPK harus benar-benar usut tuntas ya, harus memeriksa si Bobi dan harus memeriksa anaknya Jokowi Kahiyang itu sebagai bentuk biar tidak menjadi bola liar di masyarakat. Kalau dibiarkan bisa orang kena sandra, kalau dibiarkan ya muncul lagi narasi-narasi itu. Makanya itu harus tuntas, walaupun mereka tidak terlibat ya.
Yang penting kita periksa terlebih dahulu apa yang disebut dengan blok Medan, punya siapa, dan itu yang paling baik begitu kan. KPK jangan takut kalau diintervensi oleh Jokowi begitu kan. Kan begitu logikanya. Artinya secara tidak langsung KPK harus berani di situ begitu kan. Karena istilah blok Medan itu katanya punya si Bobby, katanya istrinya istrinya Bobby dan sebagainya. Biar tidak menjadi bola liar kepada publik di situ begitu. Ini semakin menarik. Makanya saya mengatakan bahwa kenapa tambang-tambang ilegal tambang-tambang hari ini banyak yang menjadi rebutan begitu kan? Nampaknya kita lihat saja. Seperti PBNU sudah menerima soal tambang, pemberian tambang dari seorang Jokowi. Muhammadiyah sekarang lagi carut marut mundar mandir di situ begitu, akhirnya juga tertarik untuk mengurus tambang. Dan juga ada satu sisi yang begitu mengejutkan ada pemuda remaja masjid yang kabarnya ngemis minta tambang ke seorang Jokowi. Juga siap mengelola itu begitu kan. Dan tidak hanya itu, jangan-jangan orang-orang yang punya kepentingan besar hari ini sudah dapat tambang. Sudah dapat. Apakah seperti itu? Kita lihat saja, cek begitu kan. Jangan-jangan mereka berkumpul di situ sudah bagi-bagi tambang. Ini kan ratusan miliar di situ begitu. Kalau saya nih dikasih nih Khodari Podcast Rakyat, kamu terima tambang ini, saya kelola begitu kan. Kalau itu sesuai dengan izinnya. Makanya banyak tambang-tambang ilegal, tambang-tambang yang bermasalah, izinnya di situ juga bermasalah IUP-nya juga harus sogok menyogok begitu. Ada di situ banyak. Dan baru sekarang kita ketahui bahwa si Abdul Ghani ini sebagai ex-gubernur Maluku Utara mereka walaupun sudah tua, mereka masih sering kelihatan anak muda. Kenapa? Kita setelah dilihat bahwa ada belasan orang-orang perempuan cantik-cantik yang diberikan uang miliaran oleh si Abdul Ghani ini kita lihat sajalah tujuannya apa. Yang namanya manusia kita tidak tahu begitu kan. Itulah yang namanya harta, tahta, wanita, itu yang akan menjadi dampak kegagalan kita apalagi seorang laki-laki. Nah, kita lihat saja ke depan apakah benar-benar diusut tuntas terkait dengan tambang ini. Nampaknya bagi kami adalah kalau sudah dibagi-bagi seperti ini begitu kan sekelas bukan anaknya presiden pasti minta. Makanya agar mungkin tidak menjadi masalah tambang ini diberikan ke ini, diberikan ke ini, diberikan ke ini, biar sama-sama dapat gitu. Biar sama-sama dapat begitu kan. Biar dianggap tidak ada masalah. Biar dianggap tidak tidak ada fatwa-fatwa haram. Biar tidak ada fatwa-fatwa wah ini haram begitu kan. Bisa aja begitu. Daerah hari ini bisa saja yang kemudian gembar-gembor ada masalah ini, masalah itu begitu kan. Kita lihat saja. Ada barang baru misalnya ini viral begitu kan masalah tidak halal, mengandung ini, mengandung itu, pasti sewaktu-waktu mereka akan diberikan ke ini, diberikan ke itu, diberikan ke ini, diberikan itu. Teman-teman pasti paham lah. Inilah di negara kita begitu. Makanya tambang-tambang seperti ini harus benar-benar diusut tuntas agar salah satu negara kita biar bebas begitu. Lihat saja perkataan Pak Mahfud. Pak Mahfud mengatakan kanan kiri itu korupsinya Masya Allah, luar biasa mereka. Seandainya Indonesia ini tidak ada korupsi sama sekali, tidak ada tambang ilegal sama sekali, insya Allah masyarakat Indonesia, satu orang akan mendapatkan 20 juta setiap bulannya. Bayangkan, bagaimana tidak ngeri begitu kan? Kalau satu bulan 20 juta, semua masyarakat di Indonesia ini tidak bekerja begitu. Bekerja seadanya aja. Pengangguran saja dibayar di situ. Makanya saya mengharap kepada seorang Prabowo, kepemimpinan seorang Prabowo, selama masih tambang ilegal dibiarkan,
tambang-tambang yang bermasalah dibiarkan, korupsi, ya, tidak ada kebijakan yang begitu serius yang menjadi dampak kepada orang-orang yang melakukan korupsi, misalnya ya dihukum seumur hidup, ya, dipenjara seumur hidup, atau dimiskinkan begitu kan, ya. Terus kemudian ini yang menjadi penting sekali bagi kita sebagai masyarakat ya di kepemimpinan nanti seorang Prabowo harus tegas. Nah, apalagi kampanye Prabowo seperti makan siang gratis, dapat dari mana APBN-nya ya? Dapat dari mana kalau bukan uang rakyat di situ? Maka jalan satu-satunya adalah seorang Prabowo harus memberantas korupsi, harus memberantas tambang-tambang ilegal, ya, harus memberantas tambang-tambang yang menjadi masalah besar, begitu kan? Biar apa? Biar uangnya itu digunakan untuk kampanye-kampanye mereka, kampanye janji mereka, yaitu seperti makan siang gratis, pendidikan gratis, membangun sejuta ya rumah di pedesaan, di kota dan di di pinggir begitu kan, di pesisir begitu. Lihat saja sekarang dengan realitas yang ada, ya, dengan kasus-kasus yang ada, si Bobi sudah disebutkan, diseret-seret kepada KPK. Terus kemudian Kahiyang anaknya Jokowi diseret-seret di situ, disebutkan begitu kan, ya. Wajar kalau seorang Gibran mengatakan hilirisasi, hilirisasi, hilirisasi. Ini harus hilirisasi. Ada hilirisasi digital, ada hilirisasi macam-macam ini begitu kan. Apakah tambang-tambang ini yang dimaksud hilirisasi? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini.